Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana jadinya kalau semua bunga di dunia memiliki warna yang sama, semua buah memiliki rasa yang sama, atau semua hewan memiliki bentuk yang sama? Mungkin dunia akan terasa lebih membosankan, tapi bukan cuma itu, keseimbangan alam juga bisa terganggu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast pembelajaran biologi. Saya Rena, Saya Tika. Dan saya Lela. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas materi biologi yang sebenarnya dekat banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu keanekaragaman hayati. Betul banget nih, bahkan tanpa kita sadari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kita selalu berinteraksi dengan berbagai bentuk keanekaragaman hayati loh. Nah, iya tuh, mulai dari tanaman di halaman rumah, sayuran yang kita makan, terus hewan peliharaan, bahkan sampai pepohonan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, saya punya pertanyaan nih untuk teman-teman yang sedang mendengarkan. Pernah nggak sih kalian menghitung berapa banyak jenis makhluk hidup yang kalian lihat dalam satu hari? Kalau dihitung-hitung, mungkin jumlahnya lebih banyak dari yang kita bayangkan ya. Nah, dan lebih menariknya itu, bahkan semua keberagaman itu merupakan suatu bagian yang di dalam biologi itu disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Oke, jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah seluruh variasi makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi bukan hanya jenis tumbuhan dan hewan, tetapi juga berbagai perbedaan yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, dengan kata lain, setiap variasi yang kita lihat pada makhluk hidup itu merupakan bagian dari keanekaragaman hayati loh. Oke, berarti contoh dari keanekaragaman hayati itu banyak ya di sekitar kita. Bener banget tuh Ren, banyak sekali. Misalnya berbagai jenis mangga yang sering kita temui. Ada mangga harum manis, mana lagi, gendong gincu, dan masih banyak lagi. Nah, terus ada juga loh bunga mawar yang memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang merah, putih, kuning, bahkan ada yang merah muda. Menarik ya. Padahal selama ini mungkin kita menganggap semua hal itu biasa. Nah, justru hal-hal sederhana seperti itu yang menjadi contoh nyata keanekaragaman hayati loh. Oke, kalau kita ngomongin tentang keanekaragaman hayati, di mana Indonesia sendiri itu sering nih disebut sebagai salah satu negara yang kaya akan biodiversitas. Kira-kira kenapa ya? Mungkin salah satu alasannya itu karena Indonesia sendiri ini berada di wilayah tropis kali ya. Jadi kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Nah, bener banget tuh. Selain itu, Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau yang memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Hal ini membuat banyak organisme dapat hidup dan berkembang dengan baik. Oke, jadi nggak heran ya kalau Indonesia ternyata memiliki banyak sekali jenis tumbuhan, hewan, dan juga ekosistem yang beragam. Betul tuh Ren, bahkan ada loh beberapa spesies yang hanya dapat ditemukan di Indonesia saja. Wah, keren juga ya kalau dipikir-pikir. Tapi saya pernah dengar nih bahwa keanekaragaman hayati itu katanya ternyata memiliki beberapa tingkat. Kira-kira benar nggak sih? Bener banget tuh, dalam biologi sendiri, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Jujur nih ya, dulu waktu pertama kali belajar materi ini, saya sempat bingung loh, karena semuanya itu sama-sama disebut keanekaragaman. Nah, saya juga nih, bahkan saya juga sempat berpikir bahwasannya keanekaragaman hayati itu cuman soal banyaknya jenis tumbuhan dan juga hewan aja. Padahal ternyata lebih luas dari itu loh. Bahkan perbedaan yang terjadi dalam satu jenis makhluk hidup pun bisa termasuk keanekaragaman hayati.
Maksudnya gimana ya? Coba deh kita kembali ke contoh mangga tadi. Ada harum manis, mana lagi, dan gendong gincu. Nah, semuanya masih termasuk mangga, tetapi memiliki ukuran, rasa, warna, dan aroma yang berbeda-beda kan? Nggak hanya pada mangga aja loh, pada manusia juga begitu kok. Ada yang rambut lurus, ada yang keriting, terus ada yang tinggi, ada yang pendek. Bahkan juga loh yang memiliki golongan darah yang berbeda. Oh, jadi walaupun masih satu spesies, tetap ada banyak variasi ya? Tepat sekali, Ren. Nah, variasi dalam satu spesies seperti itulah yang disebut sebagai keanekaragaman gen. Oke, mulai paham nih. Jadi, kalau perbedaannya masih dalam satu spesies, berarti itu termasuk keanekaragaman gen kan? Nah, betul tuh. Oke, jadi kalau tadi nih kita membandingkan sesama mangga, gimana kalau kita membandingkan mangga dengan jeruk? Nah, kalau itu sudah pasti berbeda, Ren. Karena mangga dan jeruk kan merupakan spesies yang berbeda. Nah, sama halnya nih kayak ayam, bebek, dan angsa. Nah, ketiganya ini tuh memiliki ciri-ciri yang berbeda karena ya memang berasal dari spesies yang berbeda. Oke, berarti kalau perbedaannya terjadi antar spesies, itu disebut apa? Nah, kalau itu disebut dengan keanekaragaman jenis, Ren. Oh, jadi sekarang ada dua ya, di mana ada keanekaragaman gen dan juga keanekaragaman jenis. Nah, tepat sekali. Oke, nah lalu gimana dengan keanekaragaman ekosistem? Oke, sebelum menjawab itu, coba deh teman-teman bayangkan dua tempat yang berbeda, misalnya pantai dan pegunungan. Tentu kondisi lingkungannya berbeda ya. Baik itu suhu, kelembapan, jenis tanah, bahkan makhluk hidup yang tinggal di sana juga berbeda dong. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Dimana kalau di pantai biasanya kita menemukan mangrove, kepiting, atau berbagai jenis ikan. Sedangkan di pegunungan biasanya kita lebih banyak menemukan tumbuhan khas dataran tinggi. Nah, jadi perbedaan lingkungan beserta makhluk hidup yang hidup di dalamnya itulah yang disebut sebagai keanekaragaman ekosistem. Nah, di Indonesia sendiri juga memiliki banyak ekosistem nih, seperti hutan hujan tropis, pegunungan, sungai, danau, pantai, mangrove, hingga laut. Wah, ternyata keanekaragaman hayati itu luas banget ya. Jadi, bukan hanya soal banyaknya tumbuhan dan hewan, tapi juga mencakup keanekaragaman gen, jenis, dan juga ekosistem. Betul banget. Nah, ketiga tingkatan tersebut saling melengkapi dan menunjukkan betapa beragamnya kehidupan di bumi. Terus, Indonesia ini tuh termasuk negara yang beruntung loh, karena dia itu memiliki ketiga tingkatan keanekaragaman hayati itu dalam jumlah yang sangat besar. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kami punya pertanyaan nih. Menurut kalian, contoh keanekaragaman hayati yang paling mudah ditemukan di sekitar rumah atau sekolah kalian kira-kira termasuk keanekaragaman gen, jenis, atau ekosistem ya? Nah, coba pikirkan contohnya dan tuliskan alasan kalian. Siapa tahu ada nih contoh menarik yang berbeda dari daerah lain. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memahami nih mengenai pengertian dan juga tingkat keanekaragaman hayati. Dimana pada segmen berikutnya kita akan membahas manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Jadi, tetap bersama kami di podcast Biologi. Bye-bye semuanya. Tetap semangat belajar dan cintai lingkungan kita. See you next time.